setelah penjumlahan pengurangan bentuk akar, kita akan lanjut ke perkalian bentuk akar. Nah, di perkalian bentuk akar itu dibilang ini, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Oke, kita lihat ya, kita lihat contoh aja lah, langsung contoh. Nah, kita lihat yang bagian ini ya. Nih, yang bagian dulu. Bagaimana contoh itu? Kita perhatikan misalnya ada nomor satu ada akar 5 kita kalikan dengan akar 2. Nah, ini kan sama juga dengan akar 10. Oke, ulangi. Sesuai dengan rumus ini berarti akar A dikali akar B sama dengan A kali B, berarti 5 kali 2 sama dengan akar 10. Jadi akar 5 dikali akar 2 itu sama dengan akar 10. Itu untuk perkalian bentuk akar. Jadi kalau di penjumlahan pengurangan kemarin kita disebutkan bahwa untuk bisa menjumlahkan dan mengurangkannya akarnya harus sama. Tapi kalau untuk perkalian nggak perlu ya, beda tak perlu. Tapi ingat, yang dalam akar harus kita kalikan dengan yang di dalam akar. Itu nomor 2 misalnya ada soal kayak gini, 2 dikali akar 3. Nah, ini kita nggak bisa dikalikan langsung 2 kali 3, bukan gitu. Kenapa? Karena satunya di dalam akar, satunya di luar akar. Jadi gimana, apa jawabannya? Jadi ketika kita mengalihkan satu bentuk angka, satu bilangan yang tidak akar, kita kalikan dengan akar, maka bentuknya akan menjadi 2 akar 3. Nah, kayak ini, 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi kita akan gabungkan saja gitu ya. Paham lah ya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 misalnya ya, kita ada 2 orang ini. Misalnya akar 3 kita kalikan dengan akar 6. Nah, ini kan berarti dia sama juga dengan 3 akar 3 dikali 6. Berapa akar 3 kali 6? Akar 18. Nah, kalau kita perhatikan akar 18 ini bisa kita sederhanakan ya. 18 itu perkalian antara 9 dan 2. 9 kali 2. Selain dari 3 kali 6 ya. Di 9 kali 2 juga hasilnya 18. Akar 9 berapa? 3 akar 2. Nah, jadi akar 3 kali akar 6 itu sama juga dengan 3 akar 2. Itu untuk perkalian yang contoh yang ini. Ini nomor 1 ini ya. Sebentar, yang bagian ini. Nih. Bagian ini ya, nih. Nah, berikutnya kita ke yang berikutnya di bawahnya itu. Yang di bawahnya itu sebenarnya sama aja dengan yang di atas. Kan yang ini kurang lebih sama yang atas, tapi membedakannya itu kita perhatikan bahwa ada satu angka di depan akar. Nah, itu gimana cara mengalihkannya gitu ya. Kita perhatikan contoh soal ini. Nomor 4 ya, nomor 4. Misalnya ada soal seperti ini. 8 akar 3 kali 2 akar 2 misalnya nih. Nah, sesuai dengan rumus yang disampaikan di sini, A akar C dikali B akar D itu sama juga dengan A dikali B akar C kali D. Nah, kalau Bapak sih bilangnya gini ya, yang di luar kita kalikan dengan yang di luar, yang di dalam kita kalikan dengan yang di dalam. Itu aja dia ya. 8 dikali 2 dulu ya, 8 kita kalikan dengan 2. Nah, akar 3 kali 2. Nih, jadi yang kalau ada yang kayak ini nanya, kami lihat 4 jol sayur lo ya. Nah, ini yang di luar kita kalikan dengan luar, yang dalam kita kalikan dengan dalam. Paham lah ya yang bagian ini. Nah, jadi itulah cara mengalihkan akar bentuk yang seperti ditulis oleh si pembuat buku ini. Berarti ini berapa ini? Sama juga dengan 8 kali 2 16, 3 kali 2 6. Jadi jawabannya 16 akar 6. Nah, ini akan lebih kompleks lagi kalau misalnya kita ketemu soal seperti ini. Nomor 5 coba ya. Misalnya di nomor 5 kita dapat soal yang bilang ini.
3 akar 6 dikali 3 akar 15. Nih, 3 akar 6 kita kalikan dengan 3 akar 15. Jadi ini 3 kali 3 akar 6 dikali 15. Berapa dia? 3 kali 3 9. 6 kali 15 itu 90. Nah, ini sebenarnya udah jawaban dia, tapi kalau kita perhatikan akarnya ini tuh bisa kita sederhanakan lagi gitu ya, 90. Jadi ini 9 terus ulang, kita kalikan dengan akar, kita sederhanakan akar 90 ini 9 kali 10. Berapa akar 9? 3. 9 terus ulang, kita kalikan dengan 3 akar 10. Nih, jadi jawabannya adalah 3 kali 9 27 akar 10. Ini dia ya. Oke. Ada satu yang lupa tadi, misalnya kayak ini ya, nomor 6 ya, nomor 6 ini perkalian kalau misal akarnya sama itu mudah sekali sebenarnya. Contohnya kayak ini, akar 6 kita kalikan dengan akar 6 itu kan sama juga dengan akar 6 kali 6 berapa? 36. Nah, akar 36 berapa? 6. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian ketemu soal yang mengalihkan satu akar yang sama, maka jawaban akhirnya adalah bilangan di dalam akar itu, tapi tanpa akar gitu. Jadi nanti di lain waktu kalian akan terbiasa dengan pola-pola seperti ini gitu ya. Lanjut di pembagian. Bapak rasa sih kalian udah paham ya yang mengenai pembagian ini. Di pembagian sama aja dengan perkalian, kurang lebih ya. Kalau Bapak sih nyebutnya gini, kalau perkalian tadi kan yang di luar kita kalikan dengan di luar, yang dalam akar kita kalikan dengan dalam akar. Begitu juga dengan pembagian, yang di dalam akar kita bagikan dalam akar, yang di luar akar kita bagikan dengan yang di luar akar. Contoh kayak gini nih, ini contoh pembagian ya, pembagian. Nah, pembagiannya tuh ada di sini nih, yang ini. Akar A per akar B. Contoh ini ya, akar A per akar B itu sama juga dengan akar A dibagi B. Contohnya kayak gini. Bentar ya, contohnya. Contoh. Nih, nomor 1 ya, nomor 1. Misalnya ada akar 6 dibagi akar 2. Ini sama juga dengan akar 6 dibagi 2. Sama dengan akar 3. Dah beres. Itu. Paham lah ya yang bagian ini. Lalu misalnya ada lagi nih nomor 2 ya, cuma nomor 2. Nomor 2 di sini lah ya. Nomor 2 ada berapa ini? Misalnya ada akar 30. Kita bagi dengan akar 6, berarti sama juga dengan akar 30. Kita bagi 6, berarti akar 5. Dah beres. Nah, lalu berikutnya bagaimana kalau misalkan bentuknya seperti ini, yang ini nih. Nah, yang ini. Kelihatan ya nih. Yang ini. A akar C dibagi B akar D sama juga dengan A dibagi B dikali akar C per akar D, sama dengan A bagi B dikali akar C dibagi D. Jadi ini sama aja sebenarnya ya, sama aja dengan yang di perkalian tadi. Ini kita harus perhatikan bahwa yang di luar kita bagikan dengan di luar, yang dalam kita bagikan dengan di dalam. Contoh kayak gini nih, contoh nomor 1. Ini misalnya ada soal ini 12 akar 28 ya per 3 akar 4. Nih, arti sama juga dengan 12 kita bagikan dengan 3 dikali akar 28 dibagi 4. Berapa akar 28 bagi 4? 7. Oke, 12 bagi 3 berapa? 4 dikali akar 7. Nah, berarti dia jawabannya 4 akar 7. Jadi itu dia ya. Jadi ini adalah pembahasan mengenai
perkalian dan pembagian dari bentuk akar. Nanti Bapak akan kasih soal setelah ini. Nanti akan dikirim ke grup. Oke. Terima kasih semuanya.